Alright, dan akan seperti apa eksekusi di game pertama match kedua kita? Kedua tim yang masih sangat membutuhkan poin untuk bertahan di babak grup phase ini. So inilah dia match kedua game pertama Vesaka Garuda versus Navi Junior. Enjoy the game. Yes, dimulai dengan adanya pertemuan antara Afro dan juga Gozalzi di area tengah sana. Dan melihat dengan adanya chip, aku penasaran, ini kalaupun emang pengen main backstabbing, kan mereka nggak bawa tipikal area of effect besar ya untuk ini ya. Ya. Mau mainnya pick off atau mau mainnya backstab? Kalau backstab ya tipikalnya ya incer satu tiba-tiba team fight. Tapi kalau misalkan backstabbing yang pick off ya incer satu pulang. Ya, tapi lagi-lagi sih dengan membawa chip ya, Valentina di sini diuntungkan sih karena dia nggak terlalu dependent sama ultimate yang di copy, misalnya reward manipulations gitu. Dia masih bisa memberikan damage-nya cukup besar dengan Arcane Shade Shadow Strike kombonya. Dan bicara tentang emblem, wait, tapi sepertinya ada pokingan yang berhasil dilakukan oleh Barzi membuat Jizek kehilangan setengah HP. Benar, dan ngeliat emblemnya pun di sini sebenarnya Wilder's Blessing semua ya untuk Valentina dan juga chipnya. Jadi emang niatnya kayaknya untuk ngejar ke arah rotasi sih, menangin team fight, menangin early game bukan karena damage lebih besar, tapi karena emang rotasi lebih cepat dibandingkan dengan Navi Junior. Cuman menurutku itu juga akan depend dengan bagaimana dan siapa yang dapetin turtle pertamanya. Karena untuk powernya lumayan equal loh antara Fredrin dan juga Suyo. Bedanya adalah Fredrin nggak bisa dibawa long term team fight. Iya, dan mungkin kalau menurut aku bagian bawah sementara itu Becky akan coba dieliminasi kah? Pang masih belum terlalu overcommit di sana, gangguan yang diterima dari Gozalzi juga membuat Becky mau nggak mau nih bermain lebih aman. Regen-nya udah di-trigger dan sekarang akan adanya turtle yang pertama. Apakah bisa untuk Navi Junior juga setup dengan Fredwin serta Cici yang ada di bagian bawah nih? Dan kita ngelihat bagaimana setup dari Navi Junior ini lebih ke arah ngambilin mid-nya dulu ya dari Yves-nya ya. Mungkin level 4 dulu. Seenggaknya kalaupun emang Fredrin yang nggak bisa pakai spell fam, amanilah zonanya. Dengan real world motivation gitu loh. Tapi masih belum sentuh ternyata level 4. Tipis banget. Dan itu kedua mid laner loh. Wait, Yes. sepertinya ada inisiasi dengan Unbreakable yang dibuka. Membuat cukup low HP. Appraisal Spot dihindari. Pang masih bisa bertahan dengan Regen yang dilakukan. Tapi Afro kehilangan banyak darah di sana. Mencoba untuk mundur. Face Hard yang dituju. Dan First Blood diamankan oleh Barzi. Mencari pertukaran tapi justru malah dua member hilang dari Navi Junior. Ini dia susahnya dengan power dari Fredrin. Sekali begitu udah tahu ada Appraisal Strike yang dibuka, itu langsung digas habis-habisan. Karena at the point dimana Appraisal Strike itu bisa nge-heal lagi. Dan kalau udah dipakai, face berarti udah nggak ada perlindungan apa-apa lagi, Dit. Betul. Mentok tinggal Retribution aja, Ice Retribution untuk melarikan diri. Tapi untungnya, di posisi tadi, Ridak juga nggak langsung commit ke arah turtle. Jadi untuk sekarang Navi Junior masih di keadaan yang bisa dibilang lumayan seimbang lah. Dibandingkan dengan Vesaka Garuda. Ya tapi lagi-lagi sih kalau kita lihat Suyo ya, meskipun notabene-nya fighter assassin, untuk kontes di area turtle ataupun objektif lainnya itu bisa dipermudah dengan adanya immune yang dimiliki dari Blade Search ya. Kali ini setup kembali dipersiapkan, Gold sepatu sudah nggak ada. Avatar of Guardian yang dibuka. Dan retribusi on point dari Ridak. Tapi membuka dua populations mengunci Hazard. Pang yang kali ini 7 dikejar oleh Becky. Sepertinya nggak dibiarkan untuk escape. Dua member down dari Vesaka Garuda. Gozalzi mendapatkan second eye, tapi untungnya masih cukup jauh seperti untuk bisa dieksekusi. Pertukaran yang kurang oke untuk teman-teman dari Vesaka Garuda karena dapetin ke arah turtle namun kehilangan 2 dan bahkan 3 sekarang dengan Ridak. Wah. Yang ternyata juga di pick off untuk di arah purple buff-nya. Karena menurut di sini kayaknya lebih ke arah feelingku ya. Cicinya bakalan agak fokus ke arah damage nih kayaknya nih. Mungkin bisa ambil War X, habis itu next-nya bisa aja nih ambil Queen Swing. Bukan tipikal kayak Oracle ataupun Brute Force atau segala macam gitu kan yang membuat jadinya kayak Tinker keduanya malah face up gitu. Bisa jadi ya, Yeah. karena ya otomatis dengan membawa tank jungler kan, dimaksimalkan dengan semua utility yang menuju ke arah defense item. Benar. Sementara kalau dari Becky di sini lebih bebas ya. Mau si Halberd pun menurut aku masih oke banget sih, worth it banget buat diambil, Masih memperbesar damage lagi dia ke arah player-player tank dari Vesaka Garuda. Dan memang untuk sejauh ini Vesaka leading ya dari segi gold yang mereka dapatkan. Dua sama-sama poin yang didapatkan ketika team fight barusan, dan kali ini setup akan segera dilakukan karena Nez terlihat udah mulai join juga mengambil keuntungan di bagian mid agar memperjauh lagi gap antara kedua belah god laner. Iya, karena untuk di arah gold lane bisa dibilang sekarang ya Ness ini sedikit leading juga dengan 1 poin kill yang telah didapatkan gitu loh. Apalagi dengan composition balancing yang dilakukan oleh Navi Junior. Ini tank boleh ditaruh di arah jungle, tapi entah kenapa aku mikir juga kayaknya ada beberapa farm yang mungkin akan diberikan juga ke arah Ness gitu loh. Karena dari tadi Ness udah mulai perform, tapi ya balik lagi kalau Harit minimal 2 item dulu lah. Starlium dulu dan mungkin satu lagi ya entah bisa Fatal Feather, entah bisa ngambil Kera Belakang dulu. Sebenarnya punya modal damage yang hybrid gitu loh. Damager physical yang masih ada, datang dari Cici. Magicnya juga ada dari Harit. Dan ingat,
Untuk physical berarti dari Navi cuman ada di tangan Cici aja ya Adit ya? Iya, benar-benar menekankan agar Cicinya nggak build ke arah item defensif ya. Tapi kali ini ada keuntungan yang diterima oleh Vesaka Garuda dengan satu turret di bagian bawah. Pertukaran memang akan bisa didapatkan juga oleh Navi Junior. Karena turtle-nya nggak ada yang bisa dilakukan oleh Vesaka untuk bisa memegang kendali di area turtle. Tapi membuka satu shortcut di sana. Petarung Guardian connect karena beberapa player dan Face of SWAT. Gozal sit down, pertukaran dengan Faisard. Dan kali ini dua member hilang dari Navi Junior. Membuka reward manipulation sebelum menjadi jawaban karena Barsi sekarang membayang-bayangi lini belakang. Tertangkap sudah Ridaknya, tapi Ridak nowhere to run. Pertukaran kembali bisa didapatkan karena Hazard pun maju. Rhapsody yang on point melumat habis Becky di area jungle. Dimulai dengan adanya bait tadi di mana Hylos membuka Glorious Pathway dan niatnya adalah untuk langsung saja digeng dengan adanya power dari Zaman Force yang dimiliki oleh Ness, tapi ternyata tercounter setup dengan adanya Barsi yang mengcopy ke arah Avatar Guardian. Semuanya jadi lumayan amburadul bagi teman-teman dari Navi Junior, tapi setidaknya itu bisa ngedelay Turtle untuk Vesaka Garuda agar tidak langsung jatuh ke tangan dari Navi Junior. Dan ini adalah susahnya dengan tanker jungle. Lihat, walaupun dari segi gold gate-nya hanya di angka sekitaran 500, tapi dari segi levelnya udah ada perbedaan satu level nih. Itu yang bakal berpengaruh juga dari kontes di turtle kedua ya. Ini turtle-nya masih tertahan loh. Belum bisa diambil dan diamankan baik oleh Navi Junior dan juga Vesaka Garuda. Kondisi memang kedua tim mengamankan banyak banget hero yang cukup mahal di game pertama ini. Jadi harus mau nggak mau menang adalah harga mati dan shortcut dibuka. Langsung menuju ke arah lini belakang. Real Ball berposisi diaktifkan. Gozal si down kembali. Tapi Turtle disecure. Menambahkan lagi buff Turtle membuat Navi Junior lebih sustain dari team fight-nya. Dan double dipegang untuk Becky. Double kill diamankan di tangan dari Becky dengan 4 point kill. Ini udah benar-benar nge-fit banget ke arah Festival of Blood-nya. Ngebuat dia makin tanky lagi sambil bisa memberikan damage berlebih juga. Sementara satu hal yang paling penting adalah Ness. Walaupun dia nggak terlalu banyak melakukan kill ya, tapi 4 assist telah di tangan. Ngebuat akhirnya item 2 pertama ini udah jadi dengan sangat-sangat mulus. Stadium Sight dan juga Feather of Heaven. Sementara kalau misalkan kita ngeliat ke arah Cicinya, yes, ini ngambilnya ke arah War X, tapi nextnya kalau lihat dari pattern itemnya ya, kemungkinan besar ini Brute Force dulu. Cari ke arah mobilitasnya, cari ke arah silence-nya juga, agar bisa menghindari adanya sisi power yang lumayan besar datang dari Gozalzi di saat dia buka portal. Iya sih, itu salah satu kuncian juga ya untuk menambahkan lagi damage sebenarnya output yang bisa dihasilkan dari Cici ya. Selain juga tambahan 10% kedua reductions. Dan War X yang diamankan oleh Ridak, item kedua selesai di-build. Untuk Ridak sejauh ini Ridak dengan 2 kali terpick off juga membuat dia agak sedikit tertahan ya. Dengan membawa jungler tier S harusnya. Kali ini Vesaka juga belum mampu memegang kendali di awal game ya, Coji. Benar, cuman di sini lebih ke arah untuk long term investment menurutku. Karena untuk di arah late game potensialnya, damage output dari Cici dan juga Harit menurutku yang bakal menjadi problem terbesar. Tapi wow, shortcut dari Gozalzi yang langsung ditujukan. Karena Ness tereliminasi sudah, Avatar Guardian untuk defense. Mau nggak mau, Afro keluarkan. Dan ini bisa juga mendapatkan tambahan lagi nih. Dimana turret di atas nggak ada yang bisa cover. Dan memang ada trading di bagian bawah, tapi 2v1. Tidak dipegang kendali dengan ada Curtain Skull. Untungnya masih sempat Blade Search. Timing dari Blade Search yang sangat baik membuat dia terhindar dari maut. Yes, dan Soul Saver juga tadi ngejaga untuk Cicinya nggak terlalu ke dalam juga ya, nggak terlalu ngedive in juga. Cuman ini seenggaknya ngebuat pokingan damage itu lumayan terasa loh. Setengah dari darahnya Ridak sudah menghilang. Dia harus cari slow fam dulu kalau mau kontes karena Turtle. Karena Turtle akan muncul sekarang juga. Ya, tapi udah nggak ada Turtle lagi karena sekarang sudah berubah menjadi Lord. Lord, sorry. Yang ke-8. Dan setup memang akan lebih mudah dipersiapkan oleh Navi Junior ya. Mereka membawa cukup banyak nih fighter-fighter yang bisa memegang Lordnya. Kiting pun bisa mereka lakukan. Tapi jangan lupakan hadirnya chip dari Vesaka Garuda. Bisa memberikan efek surprise di lini belakang dari Navi Junior. Yes, backstabbing benar-benar possible banget. Bahkan jangankan backstabbing, split push juga bisa banget ini. Untuk chip langsung ngasih beberapa minion ke arah top lane-nya. Namun tetap Lordnya sudah dilakukan dan setengah darah sudah menghilang. Oke, setengah HP dari Lord. Sudah mulai dibayang-bayangi, tapi Gozalzi yang sudah mulai masuk terdeteksi. Dan langsung di-all-in dengan Zaman Force dibuka. Nets belum berhasil mengeliminasi Gozalzi dan Real World Manipulation Scorpion dari Barsi. Yang justru malah membuat Faceheart terlumat habis. Memang mengejar ke arah Hazard, tapi masih ada flicker dikeluarkan. 2 member hilang dari Navi Junior, bahkan 3. Semuanya dilumat habis, tershutdown sudah double untuk Hazard. Problemnya adalah di saat datang dari chipnya teman-teman dari Vesaka Garuda itu nggak sampai tumbang, Dit. Akhirnya ngebuang skill shot yang menurutku sangat-sangat penting bagi teman-teman dari Navi Junior. Namun Ness, ini 1 lawan 3 bukan kondisi yang baik. Ness tetap memaksakan dan menjadi kerugian yang semakin dalam untuk Navi Junior. Lord pertama diamankan.
dengan gak adanya gangguan dari member lainnya Navi Junior. Wow, ini benar-benar pukul-pukulan banget sih dari Vesaka Garuda dan juga Navi Junior. Dan kita ngelihat bagaimana repotnya Gozalzi dengan menggunakan chip untuk di game kali ini. Kita ngeliat dari segi sisinya sebenarnya nggak terlalu gede datang dari Vesaka Garuda. Mungkin yang sangat menyebalkan adalah Gross Pathway. Tapi begitu Gozalzi bisa ngebait, ini balik lagi nggak usah pakai sisi besar-besaran. Bait skill source-nya aja. Ini udah jadi malapetaka bagi Navi Junior. Ingat zaman Force, ingat Oppression Flash, ingat dari segi curtain call-nya. Ini sekalinya keluar, itu udah nggak bisa digunakan lagi untuk 10 detik ke depan loh. Iya, jadi benar-benar harus maksimal ya dari timing penggunaannya dan harus di follow up juga sih kalau menurut aku, baik dari GZ ataupun dari Nets-nya. Kali ini Lord yang pertama memang sudah mulai berada di depan dari base turret Navi Junior. Masuk seorang diri Lordnya dibiarkan begitu saja karena fokus dari Vesaka Garuda adalah mendapatkan semua inner turret terlebih dahulu. Terus Faraway membayang-bayangi lini belakang dari Navi Junior agar mereka ya merelakan aja lah inner turret terakhir di bagian tengah. Ya, dan bahkan dengan adanya Hylos yang membuka Gross Pathway ini nggak bisa nge-defend sama sekali untuk di arah inhibitor turretnya, dan tiga-tiganya passive dari inhibitor turretnya Navi Junior telah terpecahkan. Melihat dengan seramnya chip seperti ini ditambah dengan adanya jungling dari Navi Junior yang sudah mulai didominasi oleh Vesaka, ini ngebuat Navi Junior sepertinya di keadaan yang lumayan dikandangin oleh teman-teman dari Vesaka Garuda. Karena balik lagi, jungle Fredrin yang dibawakan. Bukan tipikal yang bisa long term team fight dan nggak bisa dibawa kiting juga, apalagi dengan tiadanya support untuk di game kali ini. Walaupun demikian, players goal kita bisa ngelihat dari Ness ini lumayan bisa catch up ke arah dari Hazard. Pertanyaannya adalah apakah bisa nge-catch up ke arah Hazard untuk 5 menit ke depan? Nah, dan memang ya perbedaan 2000 gold ini akan sangat berpengaruh dan Hazard dikejar habis-habisan. Gozalzi masuk dan flicker di bagian belakang, shot dibuka dan down sudah Hazard. Langsung hilang di tempat, memang ada pertukaran dengan Barzi tapi Hazard yang masih cukup free hit, double didapatkan tapi ter-shutdown sudah. Dan itu dia pertukaran 2 untuk 3 yang terjadi begitu instan di area jungle milik Navi Junior. Dan ini terjadi kembali lagi 2 tukar 3 di mana Vesaka yang hanya kehilangan 2 playernya saja. Kalau kita ngeliat untuk dari segi lordnya ini masih lama banget sebenarnya. Namun setidaknya masih ada beberapa chance untuk Vesaka bisa nge-snowballin dulu nih damager utamanya mereka. Hazard baru tumbang 1 kali doang dan Gozalzi setidaknya tadi dari dengan ngebuka portal dapetin assist yang lumayan banyak untuk ngisi goldnya lagi. Bedakan dengan adanya Afro yang baru dapetin 6 poin assist saja. Jelas ini bakal ada perbedaan item untuk masing-masing roamer dari kedua belah tim. Iya, tapi ini pressure dari Vesaka Garuda non-stop ya. Mereka benar-benar nyari darah terus. Mainin blind spot terus. Dan itulah power dari chip yang dimainkan dengan sangat baik juga dari Gozalzi ya. Timing dia masuk memang di waktu yang tepat ketika Navi Junior nggak fokus dengan keberadaan dia di mana. Karena fokusnya ditujukan kepada member-member Vesaka Garuda yang masuk dari depan. Sekarang Lordnya sudah hadir. Dan kali ini mampukah Navi Junior mendapatkan celah nih untuk merebut Lord dari tangan Vesaka Garuda? Dan itu adalah pertanyaan yang harus kita lihat jawabannya bakalan seperti apa. Karena balik lagi Face Hard udah mulai ada perbedaan level yang sangat jauh juga. 3 level difference antar jungle. Jadi jelas untuk power retribution-nya akan dipegang oleh teman-teman dari Vesaka Garuda. Plus, kalau misalkan di bawah Lordnya saja, menurutku ini sebuah ya kasarnya kerugian ya untuk Navi Junior. Oke, tapi di bagian atas sepertinya Vesaka nggak mau fokus untuk setup di Lordnya nih. Ini akan coba memainkan dulu macro play dari Navi Junior sambil menunggu timing. Dimana sekarang membuka Glorious Far Away. Gozalzi masuk dari posisi di bagian belakang, fokus ke arah bagian Lord. Tapi 1 orang menghilang dan 2 down. Lord disekill oleh Hazard, double juga dikantongin. Dan kali ini Triple lagi for Maniac. Dan itu dia Savage untuk Hazard di game pembukaan ini. Wow, Savage dengan 10 poin kill dari Hazard. Savage. Vesaka Garuda boleh kehilangan early power mereka. Namun dengan power dari chip Hazard mendapatkan semua keuntungannya. Benar-benar menampar prediksi para talent. Di mana Vesaka Garuda kali ini yang langsung mengambil kemenangan di game pertama.